Dipecatnya pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong di tengah jalan dan diganti Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda membawa pro dan kontra. Fans timnas Indonesia yang udah kadung cinta dengan STY masih belum bisa move on. Sebaliknya, para pencinta sepak bola Indonesia di sisi yang lain menganggap sebuah kewajaran atas dicopotnya STY saat ini. Dua kubu ini saling serang opini di media. Yang masih belum move on berpendapat bahwa pergantian ini tidak punya dasar. STY tidak sepatutnya diganti karena begitu besar prestasinya membawa timnas Indonesia sampai di level saat ini. Sementara kubu yang lain menganggap bahwa STY layak diganti karena belum mampu memberikan prestasi berarti dan menimbulkan ketidakharmonisan di antara pemain keturunan. Sampai kapan polemik ini akan terus berlangsung? Tidakkah polemik ini akan semakin menimbulkan dampak psikologi yang negatif terutama untuk para pemain yang sedang konsentrasi menghadapi 4 laga penting tersisa? Mau bagaimana lagi? Semua hal tentang pemain dan pelatih secara rinci yang lebih tahu tetaplah PSSI. Lantas bagaimanakah sebaiknya agar berdampak positif untuk para pemain dan sepak bola Indonesia? Sebelum lanjut kita bahas, yuk jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Mari kita mulai dari pernyataan penting Erick Thohir. Kualifikasi Piala Dunia ini juga banyak negara-negara mengganti pelatihnya. Tinggal dihitung resikonya. Makanya tadi saya ceritakan kejadian itu. Nah itu sebelum pertandingan bakal sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Ya Pak Masih ya. Tapi kita berhitung gitu, kalau itu dilakukan saat itu tentu jarak ke pertandingan berikutnya terlalu singkat. Dan hari ini yang terbaik karena kita masih punya waktu 2,5 bulan. Dan tentu resiko-risiko tetap ada, tetapi lebih baik kita mengambil resiko daripada menyesal di kemudian hari. Dia menyampaikan bahwa sudah saatnya PSSI mengambil langkah berani meskipun resikonya sangat tinggi untuk memecat STY di tengah jalan bahkan hampir di akhir jalan untuk lolos Piala Dunia. Erick menambahkan bahwa faktor utama adalah chemistry. Faktor yang lain adalah prestasi. Meskipun prestasi bukanlah faktor utama alasan dibalik pencopotan STY. Namun hal itu tetaplah menjadi pengaruh semakin tidak populernya STY di mata PSSI. Mencopot STY hampir di akhir perjalanan menuju Piala Dunia adalah sangat berani. Jika di 4 laga tersisa ini hasilnya buruk, maka Erick Thohir dan Exco PSSI adalah satu-satunya yang wajib disalahkan oleh rakyat Indonesia. Namun jika 4 pertandingan ini hasilnya baik, maka yang menjadi hero bagi rakyat pecinta bola adalah Pak Erick dan Exco PSSI. Sebuah perjudian yang risikonya besar dan berani. Namun bagi PSSI, apa yang tidak berani mereka lakukan? Kronologi ketidakharmonisan antara STY dengan beberapa pemain senior dimulai dari pertandingan melawan Bahrain. Saat itu 3 pemain mengundang STY untuk berdiskusi tentang taktik dan strategi menghadapi Bahrain. 3 pemain itu adalah Jai Itzes, Tom Haye, dan Sandy Walsh. Namun ajakan itu tidak disambut baik oleh STY. Mungkin karena tersinggung. STY berpendapat hal tersebut mendahului pelatih dan tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pemain. Entah separah apa komunikasi mereka, namun yang jelas hal tersebut berdampak pada komposisi pemain saat pertandingan berikutnya, yaitu saat melawan China. Tom Haye dan Sandy Walsh harus menjadi cadangan. Jai Itzes dicopot dari ban kapten diganti Asnawi. Max Hilgers dirotasi sebagai gelandang serang dan diberikan perintah sering ikut menyerang. Hal yang lebih parah lagi, permainan melawan China sangat mengecewakan. Performance timnas sangat buruk. Dari atas kertas yang seharusnya mendapatkan poin, Indonesia harus kalah 2-1. Pada babak kedua Sandy Walsh tetap menjadi cadangan. Di ruang ganti semua pemain merasakan ketidaknyamanan dan keharmonisan. Suasana ketidakharmonisan itu pun sampai ke ketua PSSI. Erick Thohir pun menilai hal tersebut sudah cukup menjadi bahan evaluasi untuk mencari sosok pelatih lain yang bisa ngomong, yang bisa diajak berdiskusi dengan sesama pemain, yang bisa membawa keharmonisan dan membawa suasana positif di ruang ganti. Jika dikritisi, sejauh mana dampak kerusakan kejadian tersebut terhadap keharmonisan pemain, sehingga hal tersebut menjadi satu-satunya alasan PSSI menggantikan STY. Karena kita tahu setelah kejadian itu Indonesia mampu bangkit dengan mengalahkan Arab Saudi 2-0. Yang namanya hubungan personal seseorang terkadang selesai konflik akan kembali baik.
Terbukti setelah itu mereka seperti melupakan kejadian tersebut dan mereka mampu bangkit dengan menunjukkan penampilan luar biasa sehingga mengalahkan Arab Saudi. Pertanyaan ini seringkali seperti belum ada jawabnya. Karena jawabannya adalah resminya STY dipecat oleh PSSI dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Kita hanyalah supporter, fans timnas. Suara kita hanya menghiasi stadion seperti nyanyian yang mudah didengar, enak didengar dan mudah dilupakan begitu saja. Kita tidak punya kuasa. Kekuasaan dan pengetahuan tentang timnas dimiliki sepenuhnya oleh PSSI. Sehebat apapun kita bersuara tetap saja tidak mungkin didengar. Daripada menambah suasana timnas semakin buruk terutama bagi pemain. Dengan mencoba menganulir keputusan Erik dengan cara membuat framing negatif tentang sosok Patrick Kluivert, lebih baik mendukung agar suasana timnas kita semakin baik. Harapan untuk lolos semakin besar. Patut disayangkan lagi muncul suara-suara yang merusak timnas Indonesia seperti seruan untuk tidak datang ke GBK, tolak Patrick Kluivert dan lain sebagainya. Hal tersebut akan tambah merugikan timnas Indonesia. Kritis boleh tapi bodoh jangan. Kita tahu CV Patrick Kluivert memang tidak sebagus ekspektasi. Bahkan jika dibandingkan STY, masih kalah dalam hal pengalaman di Piala Dunia. Namun dalam hal pengalaman menangani berbagai klub, Kluivert masih bisa diandalkan. Meskipun hanya sekali memberikan trofi kepada salah satu klub asuhannya. Namun jika kita terus mengorek sisi negatif sang pelatih, maka hal ini akan semakin membuat suasana sepak bola kita semakin buruk. Tidak mungkin keputusan ini dianulir hanya karena konten buruk yang disebarkan oleh para pecinta STY. Karena memilih pelatih ini tidak main-main. Pasti dengan pertimbangan yang panjang. So ayo dukung terus timnas Indonesia dengan selalu memberikan hal positif. Kita ingin menjadi pecinta timnas yang sejati dan bermartabat. Maju terus timnas Indonesia.